Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Istana emas awalnya sekarang melepaskan bintik hitam pekat dan kilau yang dalam, seolah-olah dipoles dari emas abadi hitam. Ini jelas kekuatan kegelapan yang terkorosi di sini. Di dalam istana raksasa pusat, suara bermartabat terdengar, bergemuruh dengan kebisingan. Istana bergoyang, menjadi semakin bermartabat, surgawi dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, langkah Si Hao mantap dan kuat, tidak tergerak. Dia memiliki jenis keteguhan dan ketegasan, bergerak dengan langkah besar. Dengan setiap langkah, semua istana akan bergetar ringan. Pada saat itu, tanah mulai bergetar. Semua istana di pengadilan Kekaisaran Kegelapan bergoyang, seolah-olah mereka akan terbang ke langit. Di dalam istana raksasa, itu sangat luas. Tidak ada yang disebut tentara kekaisaran yang terlihat, hanya beberapa bangunan kuno dan tanda-tanda perubahan besar. Ada semacam perasaan suram. Itu karena bagian dalam istana agak hancur. Saat dia terus maju, Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Ada beberapa mayat yang muncul di tanah satu demi satu, mereka mati yang tahu berapa banyak era yang lalu. Selain itu, ada debu di mana-mana di dalam istana ini. Ada beberapa patung yang tertutup debu, sisa-sisa di tanah juga hampir terendam debu, pemandangannya terlihat sangat suram. Justru jenis tempat inilah yang mengeluarkan suara bermartabat, dengan dingin menghadap Si Hao. Bertemu kaisar namun tidak bersujud, kamu telah kehilangan perintah surga. Namamu ada di monumen reinkarnasi. Kau tahu dengan setiap langkah dan dosa Anda di akhirat akan berkurang setengahnya, setidaknya semangat sejati Anda akan terpelihara. Suara itu nyaring, beresonansi dengan langit dan bumi, mengguncang seluruh dunia yang tak terbatas. Seolah-olah seorang kaisar abadi turun ke sini, memberikan tekanan pada dunia ini. Si Hao mengerutkan kening. Makhluk ini memang terlalu kuat, melebihi semua lawan yang dihadapinya di masa lalu, bahkan membuat jiwanya bergetar terus-menerus. Jika itu orang lain, jika itu adalah selusin kata sekarang, hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat jiwa mereka yang sebenarnya bergetar, dengan demikian melangkah di jalan reinkarnasi. Ini benar-benar terlalu kuat. Hanya kata-kata yang diucapkan dari mulut sudah cukup untuk mengirim Raja Abadi yang mengejutkan dunia ke alam baka, kehilangan nasib Dao abadi mereka. Hong! Saat menghadapi tekanan seperti ini, tinju Si Hao pecah. Aura yang mendominasi melonjak, sangat ganas, langsung menabrak kedalaman istana, langsung menekannya. Berpakaian sebagai dewa, saya juga berada di alam kaisar setengah abadi. Siapa yang berani mengklaim memberi saya perintah surga, siapa yang dapat mengirim saya ke alam baka dengan kata-kata jalan reinkarnasi. Aku akan mengirimmu ke sana. Si Hao berteriak, suaranya agung, seolah-olah seorang kaisar surgawi sedang mengeluarkan dekret, hukum kata-katanya. Simbol Dao besar berkumpul di atas, berubah menjadi dekret emas, juga bergemuruh menuju kedalaman istana. Jenis kekuatan ini terlalu mendominasi. Seluruh istana kegelapan mulai bersinar. Pada saat ini, Si Hao seperti matahari yang bersinar cemerlang, menerangi pengadilan kekaisaran kegelapan ini. Pancaran cahaya tersebar di setiap sudut, membuat tempat ini tampak sangat suci. Seolah-olah dia selamanya tidak dapat binasa, didirikan di tempat yang tinggi. Proyeksi magis kaisar surgawinya muncul, kekuatan surgawi tak tertandingi, pancaran cahaya keemasan menyebar di atas kegelapan, mengubah segalanya di sini. Tak terkekang. Tepat pada saat ini, jenis cacian ini terdengar dari dalam istana kuno yang tertutup debu, membawa kejutan, kemarahan, dan niat membunuh. Simbol kegelapan tak berujung melonjak, makhluk itu mengambil tindakan. Telapak tangan berwarna abu-abu yang hampir layu, kulit membungkus tulang, perlahan dan berat dihancurkan, membawa surga yang melimpahi kekuatan kaisar. Di bawah telapak tangan itu, matahari dan bulan berputar, bintang-bintang tak terbatas dan kosmos tak berujung terbentuk, kekacauan utama berputar-putar. Bahkan ada jalur reinkarnasi yang samar-samar terlihat. Telapak tangan tidak terlihat besar, malah tampak agak biasa,
tetapi mengendalikan segala sesuatu di dunia. Seolah-olah dia sedang menciptakan langit dan bumi, menggenggam reinkarnasi. Itu benar-benar sangat mengerikan. Siapa yang bertindak begitu kurang ajar? Suara Si Hao agung. Pakaian putihnya bergerak, menjulang di langit di atas. Dia membentuk jejak tinju, menghadap telapak tangan abu-abu dan keriput itu, melepaskan kekuatan abadi yang tak ada habisnya. Hong! Ini adalah tabrakan yang mengejutkan dunia, seluruh dunia kegelapan kuno berteriak, gemetar. Bumi besar benar-benar meledak, kubah langit juga retak, membentuk badai tanpa akhir. Istana-istana runtuh. Pada saat ini, pengadilan kekaisaran kegelapan yang tetap tidak dapat binasa selama jutaan dan jutaan tahun ini runtuh. Istana kuno runtuh satu demi satu, tempat ini menjadi tanah kehancuran. Orang harus memahami bahwa tempat ini memiliki formasi setengah tingkat kaisar yang tak tertandingi. Itu tetap tidak dapat binasa sepanjang generasi. Raja abadi datang untuk memberi hormat, jika ada yang datang membawa sikap tidak hormat, mereka akan ditindas. Tidak ada kekurangan darah Raja Abadi di dalam kelompok istana ini. Batu-batu raksasa beterbangan dan pilar-pilar raksasa pecah. Ubin Darkness Immortal Gold hancur berantakan, apalagi terbang ke segala arah. Ini adalah dua individu yang kuat. Serangan mengejutkan dunia, mereka mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, sungai besar waktu hampir terputus. Si Hao berdiri tegak tanpa bergerak, pakaian putihnya tidak ternoda oleh debu, rambut hitamnya berkibar-kibar. Meskipun seluruh sosoknya tampan dan halus, ekspresi di matanya menjadi semakin ganas. Di sisi lain, istana runtuh, debu naik. Mayat terungkap satu demi satu, mengambang di kehampaan. Mereka padam dan kemudian tersebar lagi. Lebih jauh lagi, di dalam gedung-gedung yang runtuh itu, ada sisa-sisa jenis ini. Mereka semua lapis baja, senjata di tangan mereka. Mereka awalnya tertutup debu, tetapi sekarang terungkap. Pasukan surgawi dan jenderal semuanya berubah menjadi mayat. Sekarang, mereka semua muncul kembali di dunia, tetapi mereka dihancurkan segera setelah itu, tidak ada mayat yang terlihat. Di bawah kekuatan tingkat kaisar, tidak ada yang bisa terus ada, tidak ada makhluk yang bisa tetap abadi. Bahkan pengadilan kekaisaran kegelapan yang dilindungi oleh setengah formasi tingkat kaisar abadi runtuh. Murid Si Hao berkontraksi. Dia melihat sisa-sisa di bawah istana, melihat baju besi dan senjata mereka, ini jelas adalah tentara pengadilan kekaisaran masa lalu. Tempat ini sebelumnya berkembang dan makmur, sangat mulia. Di masa lalu, ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang menjaga tempat ini, tetapi tidak diketahui mengapa, semua makhluk itu terbunuh, terkubur di bawah debu. Seluruh istana menjadi tanah kegelapan. Pada saat yang sama, Si Hao juga melihat apa yang disebut kaisar. Ini adalah sosok keriput yang duduk di atas tahta batu giok. Di istana raksasa itu, meskipun rusak parah, tetap tidak runtuh. Dia tinggi di atas, menatapnya. Ini adalah satu-satunya makhluk hidup di istana raksasa pusat ini. Dia justru makhluk yang dikenal sebagai kaisar. Dia jelas kuat dan tak tertandingi. Saat dia duduk di sana, ekspresinya dingin. Saat menghadapi Si Hao, dia tidak menderita luka apapun, membawa aura abadi dan abadi. Hanya saja, sosoknya terlalu kering, apalagi sangat abu-abu dan pucat, agak tidak wajar, kulit melilit tulang. Hanya matanya yang mengintimidasi seperti lampu emas. Mungkin mereka lebih baik digambarkan sebagai dua matahari dalam reinkarnasi kegelapan, mampu membimbing jiwa-jiwa yang tersesat. Rambut kepalanya berwarna abu-abu, bahkan bagian putih matanya abu-abu, tetapi pupil matanya berwarna emas, tajam dan menakutkan. Kecemerlangan yang mereka lepaskan dapat menghancurkan raja-raja abadi. Dia mengenakan pakaian kaisar yang kuno dan ketinggalan zaman. Mereka melilit tubuhnya yang keriput, santai dan longgar. Di kepalanya ada mahkota kaisar yang mengalir dengan kecemerlangan 9 warna, menyinari semua hal. Namun, jauh di dalam 9 warna ada aura hitam yang mengerikan dan padat. Kaisar setengah abadi yang jatuh. Kaisar tidak ada tandingannya. Seiring berlalunya waktu, era besar bereinkarnasi. Bahkan jika langit terhapus,
semua hal layu, tubuhku akan tetap abadi. Apa yang jatuh untuk dibicarakan? Suara pria berambut abu-abu di singgasana giok itu samar dan dingin, membawa semacam aura, akulah satu-satunya penguasa. Dia memandang rendah semua hal, seolah-olah dia adalah satu-satunya kaisar di dunia ini. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, malah menatapnya, menatap setiap bagian tubuhnya. Makhluk ini masih hidup, dan dia bukan sejenis boneka. Namun, mengapa dia memberikan perasaan aneh seperti itu? Dia hanya merasa ada yang aneh. Ini adalah kaisar setengah abadi dari satu generasi, jadi mengapa tubuhnya mengerut, tangannya semua kering, daging seolah layu, hanya memiliki lapisan kulit yang tersisa, melilit tulang. Meski begitu, orang ini benar-benar sangat kuat. Dia adalah musuh paling kuat yang Si Hao temui sejauh ini. Pengadilan kekaisaran besar ini dibuat olehmu. Si Hao bertanya. Benar. Kaisar yang memproklamirkan diri mengangguk, rambut abu-abunya beterbangan, tatapannya mengintimidasi. Dia memandang rendah seluruh dunia, tubuhnya mengeluarkan semacam aura keberadaan tertinggi. Mengapa semua pasukan surgawi dan jenderal binasa? Si Hao bertanya. Mereka menentang keputusan kaisar, jadi aku secara pribadi membunuh mereka semua. Kaisar berkata dengan dingin. Si Hao menghirup udara dingin. Di antara para jenderal surgawi itu, pasti ada beberapa raja abadi. Banyak dari mereka adalah individu yang kuat dengan keterampilan Dao yang mendalam. Mereka milik pengadilan kekaisaran, jadi mengapa mereka memberontak? Mereka semua dibantai. Mata Si Hao menjadi sedingin es, menatapnya dan berkata, di sisi lain Laut Realem, invasi kegelapan, munculnya wilayah pemakaman dan alam asing, istana kuno bimbingan, apakah hal-hal ini ada hubungannya denganmu? Kamu bisa menganggap ini benar. Kaisar yang memproklamirkan diri menjawab dengan acuh tak acuh. Kecemerlangan berputar di pupilnya, cahaya warna-warni keemasan menembus seperti dao surgawi. Seluruh keberadaannya secara bertahap tercakup dalam kekacauan utama. Tidak jauh dari sana, ada lautan tulang. Makhluk macam apa mereka itu? Si Hao berteriak. Masa pengadilan kekaisaran, serta mereka yang telah bersiarah. Kamu membunuh mereka. Mata Si Hao dingin. Dia merasa ada yang tidak beres. Ada jenis ketidakberuntungan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Hal-hal yang lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Yang duduk di singgasana giok tidak menjawab semuanya. Mengorbankan diri sendiri, bagi mereka, adalah akhir yang terbaik. Juga, bagaimana dengan invasi kegelapan di pantai lain, makhluk yang dipandu? Di mana mereka? Teriak Si Hao. Dia memikirkan Dewa Willow, tentang Penatua Agung Meng Tianzeng dan Huo Linger. Dia menolak untuk percaya bahwa jiwa dan tulang mereka berada di lautan tulang di luar, karena itu semua adalah sisa-sisa dari era besar masa lalu. Kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Yang ada di singgasana giok berkata dengan dingin. Kalau begitu pertempuran itu, teriak Si Hao. Dengan suara kiang, dia langsung menghunus pedang abadinya sendiri, cahaya cemerlang menerangi tanah kegelapan. Itu sangat menakutkan. Kecemerlangan surgawi mengalir, mengelilinginya, membuatnya sangat bermartabat, seolah-olah seorang kaisar surgawi turun ke dunia, memberinya semacam aura yang tak tertandingi. Inti pedang ini berada di tingkat setengah kaisar abadi, tak terbendung. Itu menyapu, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, meretas ke arah individu berambut abu-abu di depan. Sial. Penguasa tulang seputih salju muncul di tangan orang ini. Itu berkilau seperti batu giok halus, melepaskan kecemerlangan lembut. Ini jelas juga merupakan senjata tingkat kaisar setengah abadi. Ketika bentrok dengan pedang abadi, percikan terbang ke segala arah. Simbol yang meletus di antara keduanya terlalu misterius, memutuskan sungai waktu yang besar, ini segera membanjiri segalanya. Hong. Kemudian, orang ini membuka mulutnya, mengeluarkan jejak tulang. Itu dengan cepat membesar, menekan ke arah Si Hao. Adegan itu menakutkan. Jejak tulang membawa waktu, berputar-putar dengan hukum individu yang paling kuat, menabrak ke depan. Hong Long. Kolam hukum muncul di atas kepala Si Hao. Itu berasal semua hal,
hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul, melindunginya di dalam, kebal terhadap semua metode. Ketika jejak tulang itu hancur, hukum bergoyang, melepaskan cahaya warna-warni keberuntungan yang tak ada habisnya, menghancurkannya. Menarik. Sudah berapa lama sejak saya bertarung? Mata pria berambut abu-abu itu dalam dan dingin. Dia berdiri, bangkit dari platform batu giok, berjalan menuju Si Hao langkah demi langkah. Kiang. Si Hao mengaktifkan artefak magisnya, menggunakannya untuk menghadapi senjata musuh. Dia sendiri tidak menggunakan senjata lain, malah bergegas keluar. Sekarang saatnya untuk benar-benar menguji kekuatan setengah tingkat Kaisar Abadi. Aku telah mendominasi masa lalu dan sekarang, menjadi tak tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak dapat merasakan kekalahan bahkan jika aku mencarinya. Anda telah muncul saat ini, tetapi pada akhirnya, Anda tidak lebih dari sebuah pengorbanan. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan dingin. Semua orang yang mengatakan hal serupa padaku semuanya telah dibunuh olehku. Jawaban Si Hao sederhana dan langsung. Dia mencari pertempuran, berharap untuk kalah. Hanya negara macam apa ini? Mungkin memang ada jenis makhluk ini yang sejak lahir selalu maju dengan kuat, mengalahkan semua yang ada di bawah langit. Ini berlangsung terus sampai hari ketika dia naik ke puncak mutlak, melampaui di atas, menghadap raja-raja abadi, memandang rendah makhluk-makhluk abadi. Pada level ini, mungkin dia benar-benar menginginkan kekalahan. Itu karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Setelah menjadi tak tertandingi, menurutnya, seluruh dunia tampak sepi. Ini adalah jalan yang harus dia ambil sendiri. Pada level ini, sudah tidak ada makhluk yang bisa berkomunikasi dengannya, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dari sudut pandang tertentu, dia sudah dianggap sebagai spesies yang sama sekali berbeda. Penguasa pengadilan kekaisaran kegelapan mungkin mencapai level ini. Si Hao juga tidak percaya orang ini sengaja pamer, mungkin dia benar-benar tak tertandingi dan kesepian. Pada saat yang sama, dia merasakan tingkat kecurigaan yang lebih dalam, berpikir bahwa mungkin ketika seseorang berdiri di puncak mutlak terlalu lama, kondisi mental makhluk ini dan bahkan pikirannya akan mengalami perubahan. Si Hao bahkan percaya bahwa bencana kegelapan, bencana terbesar dalam sejarah jenis ini, justru karena jenis makhluk pamungkas ini, misalnya, Kaisar setengah abadi di hadapannya ini dipicu oleh perubahan tidak teratur yang ia alami. Membunuh. Bagaimanapun, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Jejak magis kedua individu terus muncul, mampu langsung menyegel surga, menekan dan membunuh makhluk dari semua klan. Jika mereka melancarkan pertempuran hebat, orang-orang di dunia hebat itu kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan hidup, semuanya binasa. Jenis perbedaan kekuatan ini benar-benar sulit diukur. Ini adalah pertempuran kaisar setengah abadi. Pertempuran besar meletus antara dua kaisar setengah abadi. Sejak masa lalu, berapa banyak orang yang telah melihat hal semacam ini? Paling tidak, di domain abadi, alam asing, alam laut, dan tempat-tempat lain, tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Bahkan Raja Abadi tidak dapat menyaksikan pertempuran semacam ini, hanya bisa membayangkannya. Saat ini, sungai waktu yang besar melonjak, tahun-tahun dihancurkan dengan kejam. Tempat ini menjadi kacau. Tubuh mereka yang terpisah dan proyeksi magis mereka bergegas, bergerak di sekitar sungai besar waktu, bertarung dengan intens. Pada tingkat ini, semua jenis kemampuan surgawi yang tak terbayangkan membuat mereka melebihi imajinasi Raja Abadi, sampai-sampai mereka bisa membantai jalan mereka ke dunia yang berbeda dari zaman ini. Ini dengan alasan bahwa mereka tidak mencampuri urusan zaman itu, atau karmanya akan terlalu besar. Lebih tepatnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan di ruang itu, tetapi jika mereka benar-benar membuat pilihan seperti itu, mereka mungkin menjadi bukan apa-apa, tidak ada lagi. Tidak ada makhluk yang bisa melakukan apa yang mereka suka, akan selalu ada kekuatan yang bisa mengendalikan mereka. Ini terutama terjadi pada makhluk di puncak. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar sejati, jika dia dengan keras berpegang teguh pada jalannya, dia masih akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Kalau tidak, di langit dan bumi ini,
masa lalu, sekarang dan masa depan. Jika ini dengan mudah dipermainkan oleh mereka, apakah masih ada makna yang tersisa? Hong. Mereka tidak dapat melawan karma besar semacam ini, tidak berani menanggungnya, tetapi ini tidak berarti bahwa kekuatan mereka tidak pada tingkat itu. Saat ini, pertempuran antara keduanya sangat mengejutkan dan menakutkan. Mengaum. Meskipun mengerut, aura pria berambut abu-abu itu meluap ke langit. Kehadirannya yang tak tertandingi sepenuhnya ditampilkan, tidak mungkin diragukan. Pupil emasnya bersinar. Dengan teriakan nyaring, tanah kegelapan terbelah, jutaan dan jutaan li mengalah dan turun. Adapun langit berbintang, lautan berbintang dan lainnya yang dililit oleh materi kegelapan yang tebal, mereka juga meledak, tidak ada lagi. Namun, pada tingkat itu, terlepas dari apakah itu musuh atau semua kehidupan, hidup dan mati terjadi dalam satu pikiran. Segera setelah itu, lengan pria berjubah abu-abu itu bergerak, menghancurkan semua bintang di kosmos, tetapi kemudian semuanya kembali normal. Senjata pria berjubah abu-abu itu bentrok intens dengan pedang abadi Si Hao dan Lao Po. Dia sendiri juga menyerang dengan ganas. Ini masih permulaan, namun darah sudah terciprat keluar. Setetes darah turun. Sungai besar waktu terputus, waktu terhenti, membeku pada saat ini. Semua hal seolah berhenti. Hanya dua sosok ini yang saling berbenturan, bertempur dalam pertempuran hebat. Situasi pertempuran mereka menjadi semakin intens, menjadi tak tertandingi. Jika Raja Abadi melihat ini, wajah mereka akan menjadi sepucat salju. Ini menentang penalaran normal. Peng! Keduanya bertukar telapak tangan. Sebuah kekuatan langit yang mengejutkan berdesir. Ini adalah kekuatan magis mereka. Mereka kemudian berubah menjadi gelombang, bergelombang melalui dunia kegelapan besar. Kaca. Kali ini, alam semesta terkoyak. Di antara telapak tangan dan jari mereka, riak merobek langit dan bumi, membentuk gelombang kejut yang sangat menakutkan. Selain itu, riak terus melonjak, meretas keluar di sepanjang retakan besar. Honglong. Akibatnya, kekacauan utama diretas. Energi jernih naik dan energi keruh turun. Selain itu, ada kernel yang bersinar, terus berkedip-kedip. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan terkejut. Setiap serangan acak dari dua ahli hebat ini membuka dunia yang hebat. Riak-riak itu meluas di sepanjang celah-celah ini, membuka langit dan bumi, memotong kekacauan utama yang terbuka. Langit biru muncul, bumi besar tebal, sekelompok bintang muncul. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam pertempuran, fluktuasi kekuatan magis mereka sudah membangun dunia besar seperti ini? Ini justru kekuatan seorang kaisar setengah abadi. Senjata dari kedua ahli hebat ini sudah terpisah dari mereka, bentrok sendiri, sudah bergegas ke kekacauan utama. Mereka juga membuka dunia, bertarung dalam kehampaan yang sunyi dari alam semesta yang baru dibuat. Honglong. Garis cahaya roh primordial keluar dari dalam tubuh Si Hao. Tangannya membentuk jejak hukum, menjatuhkannya dengan sikap seorang raja yang melakukan penghakiman di dunia. Jenis kekuatan ini sangat menakutkan, membekukan waktu, membatasi sungai besar waktu. Semua hal membeku pada saat ini. Kekuatan utama diarahkan pada ahli berambut abu-abu itu. Meminjam waktu yang membekukan untuk membunuhku, ini jauh dari cukup. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan dingin. Alisnya juga bersinar, menghasilkan seorang pria yang heroik dan berkembang. Ini adalah cahaya roh primordialnya, penampilan heroiknya di masa lalu. Itu terlalu berbeda dari sekarang. Membunuh. Kedua roh primordial itu bersinar, saling bertabrakan, membuat sungai waktu yang besar mengalir deras, seolah-olah akan dialihkan. Pada akhirnya, dua gelombang cahaya roh primordial mengikuti sungai waktu yang panjang, bergerak ke bawah. Mereka bentrok dengan intens, menuju ke siapa yang tahu usia berapa. Namun, mereka jauh di atas, tidak menginjakkan kaki ke sungai. Meski begitu, ini juga sudah mengejutkan dunia. Mengaum. Pria berambut abu-abu itu meraung. Bayangan raksasa muncul di belakangnya, sangat menakutkan. Itu tampak seperti binatang raksasa, segera bergegas,
ingin melahap Si Hao dan menyeretnya ke jurang waktu. Di tempat itu, pemandangan lama muncul satu demi satu, mengiringi lahirnya bumi pemakaman dan munculnya alam asing. Langit dan bumi pertama kali dibuka, pemandangan ini terlalu mengerikan. Si Hao dalam hati terguncang. Bagaimanapun, pria ini sangat kuat. Orang ini sebelumnya menelusuri sungai waktu ke hulu, menyaksikan ekstremitas kuno yang paling jauh, memahami misteri surga. Membunuh. Si Hao meraung. Di dadanya, yang juga merupakan ranah rahasia istana Dao yang dia dirikan, seseorang sepertinya sedang melantunkan kitab suci di masa lalu. Sekarang, mereka benar-benar mengambil bentuk. Ini adalah sosok kecil yang duduk di atas bunga Dao yang besar. Itu membuka mulutnya dan menarik napas, menelan kelopak bunga. Tampaknya hidup di masa lalu. Itu mengacungkan jejak tinjunya, menabrak bayangan hitam raksasa. Keduanya bertempur dalam pertempuran berdarah, bentrok dengan intens. Sosok yang tampaknya hidup di masa lalu melompat keluar dari dada Si Hao, mengikuti bayangan raksasa itu, mendarat di tepi sungai-sungai besar waktu, membantai menuju batas masa lalu. Sementara itu, tubuh mereka yang sebenarnya juga bentrok dengan intens. Pada saat itu, darah menetes kemana-mana, pemandangan yang mengerikan. Kedua kaisar berjuang, dengan mudah menyentuh hidup dan mati. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, itu masih merupakan pengalaman yang mengejutkan. Mengaum. Pria berpakaian abu-abu itu meraung. Sepasang sayap busuk raksasa muncul di belakangnya. Itu menakutkan tanpa perbandingan. Dengan goyangan ringan, hukum alam melonjak, mengelilingi Si Hao. Ini membuatnya terkejut. Ini jelas merupakan ahli tingkat kaisar setengah abadi. Bahkan jika ia memiliki sayap, tidak mungkin ia busuk. Namun, segera setelah itu, Si Hao tahu mengapa. Gelombang aura pemberantasan dunia bergegas keluar, menutupi langit dan bumi, mengikatnya dan ingin menghancurkannya. Ini adalah hukum kehancuran. Hong. Daging Si Hao bersinar, semua darah esensi tubuhnya melonjak. Seberkas cahaya putih mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, seolah-olah naga sejati perak bergegas keluar, gemerlap tak tertandingi, berkelok-kelok di sekitar dirinya. Itu hanya satu pemikiran. Di sekelilingnya, pohon-pohon raksasa muncul, berakar di kehampaan, tumbuhan abadi tumbuh di mana-mana, subur dan hijau. Obat-obatan umur panjang bermekaran, berkilau dan tembus pandang, keharumannya berhembus. Ini adalah teknik keberuntungan alami. Pihak lain menggunakan kehancuran Dao besar, jadi dia menggunakan keberuntungan alami, mengirimkan kekuatan hidup tanpa akhir ke surga. Bagaimana dia menahan korosi kegelapan? Justru karena energi darahnya sendiri melonjak, aura hidupnya terlalu kaya, sampai-sampai bisa memberi makan semua kehidupan, menghasilkan Dao besar yang paling dalam. Hong. Segera setelah itu, keduanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, bahkan kegelapan tampaknya hilang. Dunia ini merilis bintik-bintik kecemerlangan. Namun, pada saat ini, tekanan turun lagi, kabut abu-abu mengelilingi segalanya, kekuatan destruktif melonjak. Telapak tangan kanan Si Hao membubarkan dunia, mencairkan semua hal, mengirim kekuatan pihak lain kembali. Tiba-tiba, telapak tangannya juga menjadi abu-abu dan hitam, melepaskan aura kematian, dia sendiri juga menunjukkan kehancuran hukum Dao besar. Ini setara dengan kekuatan dua orang yang ditambahkan bersama-sama, semuanya menghantam ahli berambut abu-abu itu. Dong! Langit dan bumi sedang dibuka. Pakar berambut abu-abu merobek kosmos besar ini, memasuki lautan kekacauan utama, mencurahkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Dunia kematian yang hebat didirikan di sini. Ini adalah kaisar setengah abadi. Dengan satu pemikiran, alam akan dilenyapkan dan dilahirkan, mampu mempengaruhi naik turunnya tahun. Masa lalu, sekarang dan masa depan akan bergetar sebagai hasilnya. Membunuh. Keduanya bertarung dengan intens, bertarung dari langit di atas ke tanah di bawah, dan kemudian dari tanah kembali ke 5 elemen, membangun dunia, menurunkan semua hal. Dong! Sungai waktu di masa depan memiliki cahaya menakutkan yang meletus, semangat primordial bersinar di sana dengan gemilang.
Honglong. Tepi sungai di masa lalu menghasilkan bintik darah, kekuatan yang mengejutkan dunia melonjak. Niat yang tak terpadamkan menyebar. Sementara itu, pada saat ini, tubuh sejati kedua ahli hebat itu juga bertarung, darah memercik keluar. Itu sangat menakutkan, kadang-kadang pahit di luar perbandingan, tubuh mereka bahkan pecah menjadi banyak bagian. Namun, mereka akan segera pulih, tubuh mereka yang sebenarnya bertarung sekali lagi. Jenis adegan ini sangat menakutkan. Jika Raja Abadi ada di sini, seluruh tubuh mereka pasti akan menjadi sedingin es, kulit kepala mereka menjadi mati rasa, bahkan jiwa mereka bergetar tanpa henti. Itu karena pertempuran di level ini terlalu mengejutkan. Terlepas dari apakah itu masa lalu atau masa depan, ada dua ahli hebat yang bertarung. Namun, mereka melampaui sungai besar waktu, tidak mempengaruhi area ruang waktu itu. Mungkin bahkan tidak ada orang yang merasakan pertempuran mengerikan seperti apa yang terjadi sebelumnya di usia mereka. Namun, ada beberapa simpul waktu yang bahkan tidak bisa dilewati oleh dua ahli hebat ini. Diyakini bahwa ini terkait dengan lintasan hidup mereka, sehingga mereka tidak dapat disentuh. Paling tidak, di Half Immortal Emperor Realm, mereka tidak berani melanjutkan dengan terburu-buru. Kamu bernama Huang. Sayang sekali. Setelah bermain sebentar, pada akhirnya, darahmu masih akan mewarnai langit. Heh. Kaisar berambut abu-abu mencibir. Tubuh magisnya tidak hanya ada di dunia saat ini, bertarung sengit melawan Si Hao, ada juga bagian yang berada di bagian yang berbeda dari sungai besar waktu. Di level kami, kamu masih melihat sudut masa depan sebagai kebenaran mutlak. Menggelikan. Itu hanyalah fatamorgana dari jutaan kemungkinan. Si Hao mencibir. Dia benar-benar tak tergoyahkan ketika dia berkata, di mana setengah kaisar abadi lewat, semuanya mungkin, semuanya juga bisa menjadi tidak mungkin. Mereka yang mencoba berkomplot melawan waktu pada akhirnya akan menjadi ketiadaan. Semakin besar kekuatannya, semakin besar karmanya. Si Hao melirik ke belakang. Hatinya merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah hilir sungai besar waktu. Tampaknya ada beberapa sosok tangguh yang bangkit, bersinar dengan gemilang. Kemudian, dia melihat seseorang melawan sungai waktu, menginjak tahun-tahun, mendekati tanah kegelapan, ingin turun ke sini. Ada juga beberapa makhluk yang bertarung sengit di sana. Satu orang berdiri di atas kuali besar, yang lain memiliki pakaian putih yang lebih murni dari salju, yang lain memiliki lonceng besar yang melayang di atas kepalanya. Bahkan ahli berambut abu-abu itu menghirup udara dingin. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.